Kita gali lagi di pusat sejarah, ternyata betul bahwa dia itu ditahan itu karena ingin mempertahankan Indonesia merdeka di situ. Kemudian syarat khusus itu pernah memimpin perjuangan. Nah ini pasti Sultan Bakhula ini karena perjuangannya tahun 15 ya Mas ya, 1570. Nah, ini akan sulit ya, karena memang kami merasakan pada saat pengusulan Malahayati. Malahayati itu perjuangannya hampir sama dengan Sultan Bakhula, itu 1551. Malah lebih duluan ini, 1551. Tapi pada saat tim melakukan penelitian ke Aceh, dia itu ternyata keluarganya itu menyimpan satu lemari riwayat perjuangan dari Malahayati itu. Jadi pada saat pengusul Dinas Sosial Aceh tidak melampirkan itu, tapi setelah diteliti oleh tim pusat, apalagi pada saat itu yang meneliti Pak Anhar Gonggong, pasti Bapak Ibu pasti kenal lah Anhar Gonggong itu siapa, ahli sejarah. Dia hafal sekali. Misal, apalagi Sultan Bakhula ini saya sudah sampaikan, dia sudah langsung ingat gitu. Ya mudah-mudahan lah dia juga nanti diutus yang ke sini gitu kan. Panitia boleh undang beliau. Dia sangat tahu sekali Sultan Bakhula. Kemudian pada saat beliau meneliti ke Aceh, dia kunjungi keluarganya. Coba buka lemari ini katanya. Kemudian setelah dibuka, nah disitulah bukti-bukti dari Malahayati. Mudah-mudahan keluarga bisa menyimpan berkas-berkas yang ada di Sultan Bakhula. Karena perjuangan 15 itu nggak punya dokumen ya Mas ya. Karena memang panitia tim itu sangat membutuhkan sekali dokumen-dokumen tentang perjuangan dari yang diusulkan. Kemudian tidak pernah menyerah. Nah ini juga karena ada satu usulan pada saat di tim pusat lolos, kemudian pada saat di dewan itu di sekretariat militer, dia bisa membuktikan bahwa yang diusulkan ini pernah melarikan diri ke luar negeri. Berarti kan dia mengkhianati pemerintahan sehingga nggak bisa diusulkan. Jadi sangat teliti sekali Bapak Ibu ya untuk menjadi pahlawan ini. Tidak mudah lah, menurut saya tidak mudah. Kemudian yang ketiga, pernah melahirkan gagasan. Nah kalau ini mungkin yang untuk saat ini melahirkan gagasan kayak seperti Mustopo, dia menghasilkan universitas di bidang pendidikan. Nah sekarang juga lagi diusulkan Usmar Ismail, dia berjasa di bidang seni. Ya mudah-mudahan untuk tahun ini Usmar Ismail dianugerahi oleh Presiden, karena diusulkan tahun ini. Tahun kemarin gak lolos, tahun sekarang mengusulkan kembali. Kemudian pernah menghasilkan karya besar. Nah tentu Bapak Ibu ya seperti Habibie, karya besar untuk Indonesia, ya kan. Kemudian memiliki konsisten. Jadi tidak sembarangan, harus konsisten. Dia berjiwa besar, penuh rasa tanggung jawab. Itu yang perlu disampaikan oleh si penulis ya, nanti penulis Bapak ya. Jadi itu yang harus disampaikan dari 5 syarat utama umum dan 5 syarat khusus. Terutama kalau ini di perjuangannya, bukan di karya. Kemudian persyaratan administrasi. Bisa di zoom itu Mas. Nah, persyaratan administrasi itu adalah diusulkan oleh gubernur pemerintah setempat melalui dinas sosial provinsi. Nah itu saya tekankan, dari dinas kota langsung diusulkan ke dinas provinsi. Sangat disayangkan sekali dinas provinsi tidak diundang di sini. Betul Bapak Ibu, memang saya cek dia di Manado. Tapi ke bawahnya saya juga cek, itu undangan tidak ada. Sampai malam pun dia perhatikan, dia teliti. Ya mohon maaf, saya bukan. Dinas sosial ada, mana ada stafnya dikasih undangan.
Nah itu ya, tapi ya boleh ya, nanti kita cek Dinas Sosial Provinsi kenapa tidak datang. Ini undangan ada ternyata, nanti saya cek ya sama orang Dinas Provinsi, mudah-mudahan nanti akan clear kenapa Dinas Sosial Provinsi tidak datang. Tidak. Ya, selamat datang Bapak. Kemudian hasil dari bisa kami lanjutkan. Kemudian hasil dari tim peneliti daerah, nanti akan saya sampaikan pembentukan tim daerah itu seperti apa. Karena memang di Ternate ini baru untuk pertama kali, jadi memang harus ada tim peneliti daerah. Kemudian yang keempat udah jelas ya Mas Yusuf. Yang keempat hasil seminar, ya. Hasil seminar ini juga disampaikan sebagai lampiran pengusul. Kemudian daftar biografi yang diusulkan, misalnya lahir di mana, anaknya di mana, istrinya di mana, kemudian pendidikannya apa, kemudian dilanjutkan dengan uraian dari perjuangannya. Ya. Kemudian lanjut lagi dokumen. Nah, ini yang perlu sekali. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjuangannya Mas. Kalau seperti contohnya usul pahlawan yang Andi Depu, usul tahun kemarin itu, ada dokumen yang dia mempertahankan bendera Indonesia itu akan diturunkan oleh Belanda sampai dia pegang itu bendera sampai dia mau dibunuh. Nah itu ada fotonya, itu sangat bagus kalau itu disampaikan, bukti dari perjuangannya dia sampai. Dan ada juga yang kemarin saya baca yang dari Jawa Timur itu mayatnya diseret oleh pemerintah Belanda, itu ada fotonya disampaikan ke kita. Nah itu yang perlu didokumentasi, yang seperti itu yang perlu disampaikan. Kemudian bagan tata cara pengusulan. Nah itu bagannya terutama dari masyarakat, ini sudah benar dari masyarakat. Kemudian bupati atau wali kota sudah ini. Kemudian gubernur mengusulkan ke provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi. Kemudian gubernur menyampaikan ke Menteri Sosial. Nanti di Menteri Sosial ini akan diteliti administrasi. Kemudian Menteri Sosial membentuk tim peneliti pengkaji pusat. Nanti gubernur juga membentuk tim pengkaji daerah. Sudah dibentuk Mas Romi, sudah dibentuk belum? Sudah dibentuk ya tim pengkaji daerah. Itu diketuai oleh Sekda. Kemudian sekretariatnya adalah Dinas Sosial Provinsi, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota. Kemudian tim pengkaji peneliti daerah. Lanjut Mas. Tim peneliti pengkaji daerah ini adalah tim yang dibentuk oleh gubernur, langsung dipimpin oleh Sekda. Kemudian anggotanya itu ada 13 dari akademisi, sejarawan, dan TNI. Itu berkaitan dengan itu. Kemudian tim ini independen, jadi tim ini bisa menilai lolos atau tidaknya. Dan ini kami harapkan tim ini bisa membuatkan hasil dari sidangnya itu. Hasil dari sidangnya itu kemudian ditandatangani oleh semua semua anggota dan ketua. Jadi artinya bahwa usulan ini berasal dari tim peneliti pengkaji daerah yang sudah diteliti betul-betul. Jadi artinya memang penyaringannya itu sudah dilakukan oleh sejarawan maupun akademisi. Lanjut Mas. Kemudian ada tim pengkaji pusat. Nah, tim pengkaji pusat ini adalah dibentuk oleh Menteri Sosial, tetap anggotanya 13, termasuk Bapak Anhar Gonggong.
dan diketuai oleh sekarang kepala pusat perpustakaan nasional. Dibentuk dan juga tim ini independen, jadi tidak bisa menteri menentukan. Oh, misalnya menteri ada mengusulkan ini harus, tapi kalau dari tim itu menilai tidak layak ya tidak layak saja. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh kewenangan dari seorang menteri. Karena ada beberapa juga yang untuk menteri-menteri sebelumnya ada beberapa yang punya rekomendir, tapi karena memang tidak layak ya tidak bisa. Karena memang tim ini yang sangat menentukan, karena sangat bertanggung jawab sekali. Kalau nanti ada yang menggugat bahwa ini tidak pantas jadi pahlawan, tapi selama ini sudah 179 belum ada digugat oleh masyarakat bahwa pengangkatan pahlawan itu tidak layak. Kemudian dari hasil tim itu, tim untuk tahun ini pengusulan yang baru itu ada 7 orang, yang tidak lolos 3 orang, yang lolos 7 orang. Kemudian yang mengusulkan kembali itu ada sekitar 16, sehingga tahun ini pengusulan pahlawan itu ada 20. Misalnya nanti pengusulan dari Babullah ini setelah diteliti oleh tim pusat dan tim pusat merekomendir bahwa ini lolos, tapi nanti pada saat pengusulan di Dewan tidak ditetapkan oleh Presiden, tapi dia sudah lolos di tim, untuk tahun berikutnya bisa diusulkan kembali. Gitu. Karena memang untuk penetapan pahlawan ini sangat selektif sekali. Untuk terutama karena memang tidak bisa dicabut lagi. Itu yang sangat yang menentukan. Kemudian dari hasil sidang tim itu ada yang dinyatakan memenuhi syarat, kemudian ditunda dan tidak memenuhi syarat. Kalau ditunda ini masih mending. Kalau ditunda ini berarti riwayat perjuangannya itu belum komplit, sehingga nanti panitia untuk melengkapi. Karena memang kalau dibantu oleh tim peneliti pusat kan sudah nggak bagus lagi gitu, karena memang tim pusat itu dia punya arsip-arsip yang menyatakan bahwa memang dia berjuang. Kemudian kalau tidak memenuhi syarat ya memang dari administrasinya juga tidak memenuhi syarat, dari perjuangannya juga sudah, dari biodatanya juga sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian Dewan Gelar. Nah, kuncinya adalah di Dewan Gelar. Sudah lolos di tim daerah, sudah lolos di tim pusat, kemudian diusulkan ke Presiden melalui Dewan. Dewan ini berada di Sekretariat Militer. Jumlahnya 7 orang, dan ini ya mantan-mantan pimpinan dan dipimpin oleh Menhan sendiri. Lanjut. Untuk Bapak Ibu yang menulis nanti bisa buka web kami, itu ada beberapa contoh yang kami sampaikan. Dari paparan ini kami dapat simpulkan bahwa untuk pengusulan pahlawan itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap administrasi, itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi ada sekitar 17, nanti bisa kami sampaikan. Dan tadi salah satunya adalah usulan dari gubernur, daftar riwayat hidupnya, dan beberapa dokumen-dokumen yang penting yang harus dilampirkan. Itu syarat administrasi. Ada 17, nanti akan kami sampaikan kepada pengusul. Kemudian dari seleksi dari perjuangannya. Nah, ini yang akan diteliti oleh tim pusat. Kemudian tahap ketiga adalah tim peneliti dari Dewan. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilakukan untuk menjadi pahlawan. Demikian, saya lebih senang kita diskusi. Nanti mana yang Bapak Ibu perlu penjelasan nanti kita bicarakan di dalam diskusi. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Afni.
Selamat datang dulu untuk Yang Mulia Sultan Tidore Haji Hussein Shah. Bapak Ibu sekalian, mendengar penjelasan Ibu Afni tadi, kita tidak boleh ragu, tidak boleh berkecil hati, tidak boleh. Babulah itu sekedar pengingat, adalah anak tertua dari Sultan Hairun bersama Boki Tanjung. Kemudian lahir di Ternate 10 Februari 1528. Dalam usia yang relatif sangat muda, 42 tahun, memimpin rakyat Ternate mengepung benteng Castella, dimulai dari tanggal 28 Februari 1570, kemudian 5 tahun kemudian pada tanggal 29 Desember 1575, Portugis menyerah dan angkat kaki dari Ternate untuk selama-lamanya. Kita akan mendengar potret besar Babullah dari sisi yang lain. Apa sih yang sebenarnya sudah dikontribusi seperti tadi dibilang oleh Bu Afni, oleh Sultan Babullah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita akan mendengar penjelasan dari Prof. Susanto. Namun sebelumnya, stressing untuk Prof. Susanto dan Ibu Afni. Kebetulan Sultan Tidore sudah hadir. Pak Sultan ini sering bilang di banyak forum, ke saya terutama, jika hari ini orang di Indonesia kebanyakan selalu bicara tentang NKRI itu harga mati, maka kami di Ternate, di Tidore, di Bacan, Topelo, Sanana, Taliabu, Patani itu sebenarnya sudah mati berkali-kali untuk NKRI. Kita dengar testimoni dari Prof. Susanto tentang framing besar bagaimana perjuangan Babullah dan pengakuan-pengakuan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Babullah untuk bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Sultan Tidore. Kita jumpa di Jakarta, Pak, seminar Magelen. Bapak Asgar Saleh selaku moderator, Pak Irfan, Ibu Afni. Berbahagia sekali kita, terutama saya, kembali ke Ternate. Saya cukup agak sering nih Pak Asgar. Terakhir itu Juli kami kesini. Sebelum lagi kami kesini dalam rangka tim Cagar Ahli Budaya, tim ahli Cagar Budaya yang menetapkan bangunan monumen yang peringkatnya nasional gitu. Jadi izinkan saya bagus sekalian untuk menawarkan atau mengajak, sebetulnya menggagas bagaimana persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan oleh Bu Afni dari Kementerian Sosial. Dan saya setuju Pak Asgar, supaya kita tidak kecil hati, kita akan mampu mengisi, memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan itu. Saya begini, ada yang titip pertanyaan nih Pak Asgar, kok baru sekarang Sultan Babullah itu diusulkan menjadi pahlawan nasional gitu. Saya tidak tahu, ternyata sudah ada beberapa seminar, tapi rupanya belum menghasilkan satu naskah begitu. Saya tidak tahu apakah kesulitannya itu ada di mana di dalam menyusun naskah itu. Sebab nama Babullah itu sudah sangat terkenal dan dikenal di dalam buku pelajaran, di dalam penamaan gedung, bandara, nama jalan, tidak hanya di Ternate, di Jawa juga. Terakhir Korem juga menggunakan nama Babullah. Jadi ada persoalan bangsa yang saya kira, atau kita melihatnya, ini bangsa yang lupa sejarah gitu, lupa pahlawannya. Dan Bung Karno berkali-kali kita tahu itu, dan ini agak sering dikutip, agak keliru sebetulnya. Sebenarnya Bung Karno tidak mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan atau sejarahnya. Kata beliau bukan itu, hanya bangsa yang menghargai pahlawan dan sejarahnya itulah layak menjadi bangsa yang besar. Jadi dibalik, kan tidak ada kausalitas yang begitu saja bangsa yang besar menghargai pahlawannya. Jadi kita harus berproses, harus melalui suatu, untuk menjadi besar harus menghargai dulu. Nah, sudah apa belum?
Kan begitu pertanyaan kritisnya. Nah, jadi kita ini bangsa pelupa sejarah sebetulnya kalau begitu. Kok baru diingatkan sekarang? Ya, jadi ini tapi apapun tidak ada kata terlambat tentu saja untuk membangun bangsa melalui sejarah. Bangsa-bangsa yang besar itu karena sejarahnya kan kita tahu sekali. Siapa bangsa yang tidak belajar sejarah itu akan mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan. Kalau orang pendidikan macam Pak Irfan ini, saya tahu di sini ada FKIP pendidikan, historia magistra vitae misalnya. Ya, sejarah adalah guru yang paling baik buat kehidupan kita. Jadi sudahlah, apa yang orang tidak melihat bahwa sejarah itu penting. Tapi seberapa jauh kita menghargai sejarah seperti yang sekarang kita sedang lakukan, itu memang harus terus kita perkuat untuk kita belajar dari sejarah. Baik, tentu saja kita lalu berpikir siapa itu pahlawan, atau bagaimana kita menyepakati atau mendefinisikan atau mencoba nanti, karena apakah Sultan Ba'bullah layak gitu ya, sebagaimana yang dikemukakan Bu Afni tadi. Pahlawan itu sebetulnya ciptaan kita, invented history kata Bernard Lewis. Jadi kalau kita nggak membutuhkannya, nggak ada pahlawan. Buktinya kok mesti diatur, kok mesti harus disusun nih Pak Asgar. Gitu. Bahwa Ba'bullah sudah sebagai pahlawan, siapa yang menolong? Jadi kalau pahlawan itu adalah nilai yang hidup, sudah hidup di hati sanubari kita, yang namanya Ba'bullah itu. Ada di nama jalan, ada di nama bandara, ada di nama korem dan seterusnya. Jadi artinya pahlawannya masih hidup sebetulnya. Nah, masalahnya karena kita lupa sejarah, harus kita hidupkan kembali nilai-nilai kepahlawanan itu. Jadi kehebatan Ba'bullah siapa yang meragukan? Jadi mungkin sebetulnya tinggal bagaimana kita memberi penguatan, kita memberikan argumentasi di dalam penulisan naskah akademik. Dan ini diuji. Ini Pak Asgar, kebetulan saya pernah 3 tahun juga di TP2GB. Saya perwakilan masyarakat sejarawan waktu itu. Itu berdebat Pak. 13 orang anggota tadi itu yang disebut, ada Anar Gombong, di situ ada Ali Asif Mona Lohanda, ada perwakilan dari universitas. Itu berdebat betul, layak nggak? Mana buktinya? Mana arsipnya? Jadi itu yang ya, tapi kita lagi-lagi tidak usah kecil hati Pak Asgar, karena kita yakin nanti Pak Irfan, kita semua dalam tim yang akan bekerja untuk mengumpulkan sumber itu. Dan Pak Wali tadi sudah sangat antusias sekali ya untuk mendukung program kita. Sebab nanti ini arsipnya ada di mana? Ada di keluarga, ada di instansi, institusi, di dalam maupun di luar negeri misalnya. Ini sebuah konsekuensi. Jadi ya perlu, kalau orang Jawa itu jerbasuki mau beyond. Jadi sesuatu yang mau kita ya mesti ada modal yang harus kita keluarkan gitu. Jadi tidak mudah dan tidak murah. Indonesia ini kan harus kita perjuangkan karena begini luas negeri kita. Jadi begini, ada pertanyaan sebetulnya, kita mau punya pahlawan berapa lagi? Sekarang 100, koreksi saya kalau saya 179 kok ya. Tepat juga saya. Ternate baru 1. Padahal yang namanya Jawa Barat itu udah puluhan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan begitu. Jadi begitu. Apa kalah perjuangannya orang Maluku ini kan gitu di dalam sejarah kan? Kan tidak begitu. Kita akan buktikan. Baik, jadi pahlawan itu kalau di dalam pengertian yang biasa kita terima adalah sosok tokoh orang. Ini orang ini harus hidup Bu ya, harus manusia historis, bukan yang mitos gitu, yang turun dari langit dan itu nggak bisa. Sebab itu ada buktinya. Yang pada dirinya itu ada personifikasi nilai gitu. Ya, nilai-nilai yang kemudian nanti kita anut gitu, kita teladani dan kita amalkan gitu. Nah, makanya biasanya itu kalau sudah diangkat jadi pahlawan, biasanya apa yang kita harus lakukan? Harusnya sosialisasi, terus dikembang, diperluas begitu ya, ditanamkan nilai-nilai
keberaniannya membela kebenaran, memperjuangkan nasib bangsa, negara dan sebagainya. Nah, barangkali nanti Pak Asgar tadi juga sudah mengingatkan kita ke saya tadi, ini kalau penjajahan ini apa harus Belanda gitu. Nah inilah. Jadi mungkin kita kebanyakan ya, kalau penjajah itu hanya Belanda. Ya di Jawa iya, tapi Maluku lain. Jadi ini Indonesia luar biasa pengalaman sejarah yang panjang itu. Kita lupa atau kita diingatkan sekarang bahwa 1 abad sebelum Belanda datang itu udah orang Portugis gitu. Dan saya dalam penggambaran saya memang minat saya pada sejarah Indonesia Timur, Pak Asgar. Saya tadi disebut itu disertasi saya mengenai Buton, dan Buton dengan Ternate sangat erat. Ada Kolon Cucu itu bagian dari Kesultanan Buton, di Kuli Susu atau Kolon Cucu kalau di sini ya. Nah, 1 abad sebelum VOC, sebelum Belanda itu udah orang Portugis di sini. Jadi inilah wilayah di Indonesia yang setelah saya amati, yang tidak ada wilayah yang begitu kompleks, yang begitu rumit, yang begitu memperlihatkan dinamika konflik yang begitu tajam dan sangat berkelindan antara kekuatan-kekuatan asing Eropa yang masuk dan kekuatan-kekuatan lokal. Tidak ada. Di tempat lain sederhana aja. Ya, VOC datang, Belanda terus berlanjut. Ya, Jepang sama juga, sini pun mengalami Jepang. Tapi di sini Portugis datang, Spanyol menyusul kemudian, belum lagi di sini Maluku, Kiraha dan berbagai konflik kepentingan yang kita tak sangat tahu. Itu luar biasa penggambarannya. Dan saya setuju dari Pak Wali, kita belum punya suatu sejarah yang komprehensif. Sesudah Leonard Andaya yang lagi-lagi kita kok mengacunya pada tulisan asing di Pak Asgar. Apa kita nggak mampu menulis itu? Itu tantangan dari Pak Wali saya kira, yang harus kita respon. Gitu. Nah, ini saya kira menjadi bagian untuk kita menulis kembali sejarah kita dari sudut pandang kita, dari perspektif kita, bukan Eropa sentris untuk melihat kita. Sebab saya khawatir kalau terlalu ditekankan pada konflik kita di dalam, itu kita lupa bahwa kita punya nilai perekat satu sama lain sebetulnya. Sejarah kan juga soal tafsiran, tadi Pak Asgar sudah memulai. Bagaimana kita menafsirkan di dalam kerangka begitu. Jadi kita harus menulis narasi sejarah, historiografi sejarah ya, yang punya makna keindonesiaan itu. Baik, jadi pahlawan adalah sudahlah orang yang karena pahlanya itu kan gitu yang berpahala. Jadi orang itu dari bahasa Sanskrit juga diambil selain bahasa Arab ya, orang yang berpahala, tapi juga orang yang seperti buah yang hasilnya itu buat orang lain seperti kita tahu ya. Mbak Bula sendiri nggak menginginkan dia jadi pahlawan, kita yang butuh gitu. Kita yang perlu beliau akan jadi pahlawan. Nah, tadi namanya diabadikan, kemudian penetapannya sudah dikemukakan oleh Ibu Asli tadi. Nah, sekarang kalau pertanyaannya untuk apa pahlawan itu kan? Gitu. Kita tidak mau sesuatu itu lalu mubazir. Kita mau berapa lagi punya pahlawan gitu? Taruhlah tidak dijajah 350 tahun gitu. Ada bagian-bagian yang hanya berapa tahun terakhir, tapi itu untuk. Nah, kalau penjajahan dalam konteks yang lebih luas, lebih dari 350 tahun kan Portugis harus dihitung. Atau bagaimana cara menghitungnya dalam konteks perjuangan itu? Jadi kalau Bu Afni tadi menyampaikan pada kita konsep mengenai penjajahan itu harus dengan Belanda atau menghadapi Belanda, tidak berlaku di sini. Pada konteks keindonesiaan itu sudah menyelusup jauh ke belakang sebagai proses kesinambungan yang disebut benang merah itu. Jadi ya, siapapun yang melakukan penindasan itu penjajahan. Kita melawan karena kita ditindas, karena cengkeh kita diambil, karena hegemoni politik maupun monopoli harga dan sebagainya itu ya, penumpasan, ekstirpasi terhadap cengkeh kita itu kan membela kebenaran. Nah ini nuansa begini saya kira yang harus kita perkuat sebagai narasi nanti untuk mengisi itu. Jadi pasti pahlawan itu akan menghasilkan atau melahirkan kebanggaan. Ini bangsa yang besar, lagi-lagi Soekarno itu ini selalu mengingatkan itu.
Lalu identitas kita ini siapa, kan begitu. Sering orang melihat hanya konfliknya, tidak diimbangi konsensusnya, tidak diimbangi rekatan-rekatan keindonesiaan ini. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilah. Ya. Sejarah itu kita pilih ya, dengan perspektif apa kita mau mengangkat itu. Gitu. Jadi itu yang disebut sudut pandang. Kita tidak mengabaikan atau menafikan fakta, tapi fakta kita pilih untuk tujuan, kan begitu. Nah, solidaritas pasti supaya kita solid sebagai bangsa dari pelajaran sejarah. Betapapun konflik pernah kita lakukan, kan mana yang kita harus ambil dari konflik itu buahnya, kan begitu. Jadi pelajaran dari sejarah itu. Lalu nation and character building itu udah pasti. Kementerian Pendidikan itu sudah menetapkan, dan kebudayaan menetapkan 16 atau 17 nilai karakter itu. Jadi disebut karakter bangsa kalau punya, tadi beberapa Bu Afni sudah kemukakan, kejujuran, membela kebenaran, pantang menyerah gitu. Ini bangsa yang sudahlah, mana ada bangsa yang begitu merdeka saja itu tuh menghadapi siapa juga? Menghadapi Jepang. Belanda ya belum datang. Habis Jepang, Belanda masuk. Oh, belum Belanda, Inggris. Kan rada aneh. Kalau kita merayakan atau memperingati hari pahlawan nasional, itu bukan kita lawan Belanda loh, kita lawan Inggris itu di Surabaya. Nanti baru Belanda. Itu hanya Vietnam itu bangsa yang sama seperti kita tuh, daya juangnya. So, Vietnam itu sesudah Vietnam, Amerika malah lebih menang kita dalam hal itu. Baik, jadi kemudian untuk siapa? Ya untuk kita, untuk masyarakat bangsa yang masih memerlukan teladan. Jadi kita semacam bangsa yang tidak punya orientasi gitu ya. Namanya disorientasi. Jadi katanya bangsa yang besar tadi itu, yang bangsa bisa menatap ke depan dengan masa lampaunya yang diberikan makna untuk penguatan jati diri atau identitas itu. Nanti seberapa jauh tentu saja kita harus lakukan bersama. Nah, ini agak sedikit teoritis. Sidney Hook itu menulis Hero in History. Jadi, bagaimana yang disebut pahlawan itu. Sebab ada istilah kebetulan dalam sejarah. Ya, kita mungkin berada di sini itu karena punya peran-peran tersendiri. Ya. Juga di peristiwa sejarah seperti apa. Nah, Sidney Hook itu membuat kategori. Jadi ada yang disebut eventful man dan event making man. Kalau eventful man itu ya seolah-olah kayak kebetulan aja di dalam peristiwa itu. Jadi katakan yang pengaruhnya tidak sekuat, sebesar yang event making man itu. Nah, ini klasik kalau di dalam pelajaran sejarah dulu yang awal tuh hidung Cleopatra. Jadi andai kata hidung Cleopatra itu nggak seindah itu, gitu, maka sejarah Roma mungkin nggak terjadi seperti itu. Gitu. Ini pengandaian. Jadi ya hebatnya sampai di mana Cleopatra itu kira-kira begitu. Tapi yang namanya event making man itu orang yang membuat sejarah, yang mengubah katakan jalannya sejarah. So, kalau tidak hadir orang seperti ini, mungkin kita masih dijajah terus. Gitu. Nah, itu. Secara teori begitu. Jadi orang seperti Soekarno, Hatta dan seterusnya itu mesti event making man. Gitu. Tidak hadir di dalam kebetulan sejarah, tapi mengubah jalannya sejarah. Nah, sekarang tentu nanti kita coba kita tempatkan di mana Sultan Ba'bula dalam konteks itu. Jadi tentu orang yang karena kemampuannya, karena kelebihannya lebih daripada primus inter pares pasti. Orang yang di atas rata-rata, tapi orang yang punya kecerdasan, kompetensi. Dan saya bayangkan Pak Asgar tadi ketika Pak Moderator mengatakan berapa tahun pengepungan, itu kan karena dugaan saya, itu kan strategi gerilya laut. Ini juga untuk mengimbangi, kalau kita bicara gerilya, itu mesti Sudirman saja. Emang nggak ada gerilya laut? Mestinya sangat banyak, kan negeri kita kepulauan kelautan seperti ini. Jadi Bu Afni, pahlawan yang sebelum ini saya ingat betul karena saya terlibat situ, Sultan Mahmud Riayat Shah dari Riau.
itu kemampuannya di dalam sebagai panglima gerilya laut di selat Kepulauan Riau itu selalu mengganggu. Nah, ini kalau tadi masih ada Pak Korem atau Pak Dandim itu teori memang gerilya itu tidak mengalahkan tapi menelahkan. Frustrasi Belanda dibuat begitu. Ya, nanti tinggal pemukul terakhirnya apa? Saya sedang bayangkan kemampuan Mbak Abdullah di dalam mengkoordinasikan kekuatan di gerilya lautnya itu, kan begitu. Ya. Pasti Bapak Ibu yang sangat paham mengenai geografi. Ya. Saya ini lebih banyak orang daratan di Jawa yang nggak tahu laut itu. Maka saya mengembangkan sejarah saya, sejarah maritim Pak Asgar. Ya, betapa harusnya sejarah kelautan kita lebih banyak ditulis daripada sejarah daratan dan hanya sejarah Jawa gitu. Ini timpang. Sejarah Indonesia mesti sejarah Jawa, sejarah daratan. Pulau kita 17.000 pulau, bagaimana ditulis sejarahnya? Nah, karena itu juga saya bergerak ke timur untuk ikut merekonstruksi sejarah Indonesia Timur ini. Jadi saya yakin betul nanti kalau Bu Afli bertanya siapa Abdullah, apa yang sudah lakukan? Ini event making man. Saya akan katakan itu. Apa buktinya? Orang yang mengubah sejarah, orang yang paling tidak berusaha untuk melawan. Nah, ini harus kita perkuat nanti dengan sumber-sumber. Nah, apa nilai kepahlawanan yang spektakuler dari Sultan Babula? Saya mencatat ada 3. Mohon nanti ditambahkan. Nah, lalu kita perkuat argumentasi kita, sebab nilai keunggulannya akan ada di mana? Karena pahlawan itu kan orang yang lebih dari sekedar orang rata-rata, yang bahkan rela mengorbankan dirinya, yang hasilnya tidak dirasakan oleh dia. Itu pahlawan. Nah, pertama berhasil mengusir Portugis di Ternate. Ini sebetulnya bukan orang pertama. Sebelumnya adalah Syarif Hidayatullah yang mengusir Portugis waktu menyerang Sunda Kelapa. Maka ulang tahun Jakarta itu titik tolaknya adalah kekalahan Portugis waktu diusir oleh Syarif Hidayatullah 1527. Wah, itu selalu dirayakan kan? Jadi di sini kan 1570. Jadi bukan jadi ini harus jadi Bu. Ini yang kedua ini. Ya kan? Nah, setuju kan? Nah, kita pegangkan. Dan sudah mulai mengubah image atau konsep. Yang kita lawan tidak harus Belanda. Ya tergantung siapa yang mau menindas kita kan. Ya kita perjuangkan untuk negeri dan ya memang waktu itu belum ada Indonesia, tapi ini kan yang kemudian menjadi Indonesia, kepulauan kita ini. Itu benang merah sejarah. Ya, secara teori kita bisa gunakan teorinya Fernand Braudel, ya ini juga tahu pasti ya, yang long dure itu. Jadi sejarah itu bisa lihat dari peristiwa, dari konjungtur dan yang struktur panjang. Yang perubahannya itu tidak cepat. Ya pulau kita kan relatif masih lah ya, paling 1-2 yang tenggelam atau bahkan muncul. Jangan lupa kita itu ada pulau yang muncul di sebelah barat Aceh, itu wilayah kita katanya bertambah Pak Asad, kan ada pulau yang muncul. Apalagi di sini yang kapan memang ada yang tenggelam dan kemudian muncul. Itu mempengaruhi wilayah kedaulatan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Eropa bangsa Barat itu selalu mengagung-agungkan HAM, Sultan Bauda sudah melakukan itu. Bagaimana tidak? Benteng sudah direbut, tapi orang Portugis dipersilahkan keluar dari benteng dan disediakan perahunya untuk ke Ambon atau untuk ke Melaka kan? Bagaimana tidak di jiwa sportif itu? Ini menjadi kekuatan lebih. Kekuatan lebih. Ya, nanti kita lihat begitu. Ya, disediakan perahunya dan sebagainya. Yang ketiga, saya melihat ini pahlawan keadilan. Karena buat Mbak Abdullah sudahlah. Permusuhan sudah usai ketika saya sudah membalas kematian ayah saya kan, dibikin suratnya. Maka Sultan Babula membuat surat pada Raja Portugal. Dan sudah itu benteng pun masih diberikan. Terbukti dengan mengangkat seorang kapten Portugis. Juga ada agen perdagangan. Jadi profesional itu Pak Abdullah menurut saya. Soal dagang ya mari kita lanjutkan. Tapi soal penindasan ini yang harus kami bela kan begitu. Apa kurangnya coba dari Abdullah sebagai nilai perjuangan itu? Jadi ini nanti rekan saya Pak Irwan akan menambahkan lagi dengan sumber-sumber yang lain. Nah sekarang Pak Asgar yang memang ya saya
kebetulan beberapa kali mengikuti, membantu tim mulai dari Kepulauan Riau. Riau itu kan juga begini alasannya. Dulu waktu masih satu provinsi, Pak, pahlawannya banyak. Tapi begitu Kepulauan Riau berdiri sendiri, nggak punya pahlawan. Jadi harus dicari gitu. Atau belum ada waktu itu, atau tapi sudah ada Raja Ali Haji dan sebagainya. Baik, jadi nah, yang kita harus lakukan itu adalah sumber-sumber yang akurat, yang kredibel begitu. Ya, nanti Pak Irfan ya. Ada metode sejarah yang harus kita lakukan, kita kerjakan untuk data, fakta yang kita nanti beri interpretasi begitu. Itu sumber dokumen, arsip, naskah. Saya dengar banyak naskah-naskah di sini yang meskipun disalin tidak pada masa peristiwa itu, tetapi sudah berapa tahun atau puluh tahun kemudian, tapi ingatan itu masih kemudian ditulis, masih bagus sebetulnya. Dan memang kekalahan bangsa ini, kita ini bukan bangsa yang menulis, bangsa yang hanya punya ingatan, dan ingatan itu repot dibuktikannya. Kita ingat sesuatu itu kan kapan? Tanggal bulan, nah itu udah repot. Oh, waktu gamelan meletus ya. Gamelan meletus berkali-kali. Meletus yang mana? Itu ada metodenya itu untuk menetapkan tanggal kira-kira. Tapi kelebihan Cina misalnya, ketika mengklaim Laut Cina Selatan, punya tulisan. Gitu. Sebetulnya apa yang disebut sebagai perompak di sekitar wilayah itu, karena saya ikut membantu yang Mahmud Riyasah tadi itu Panglima gerilya yang menggunakan lanon-lanon itu untuk menyerang Belanda. Jadi Belanda saja menyebut bajak laut, buat kita itu pejuang laut. Kan perspektif itu yang kita ubah. Iya, Belanda karena dia diganggu terus, dirompak di laut, karena kekalahan darat sudah ada, sudah terjadi seperti Sumba Opu dihancurkan oleh Spilman, kan orang Bugis Makassar lalu ke laut dia berjuangnya. Kareng Buntung Maranu, Kareng Galesung, berjuangnya di Jawa. Ya, tapi mereka dicap sebagai bajak laut. Lak Madu Keleng itu selalu mengganggu di Selat Makassar, sudah jadi pahlawan nasional Bu ya. Lak Madu Keleng itu. Jadi mari kita perbanyak pahlawan-pahlawan yang tidak hanya di darat dan di Jawa lagi. Masa Jawa terus? Indonesia ini bukan Jawa saja. Saya orang Jawa tapi keluar dari Jawa untuk menulis sejarah di bagian timur itu. Nah, jadi itulah Indonesia, harus kita sumbang bersama, kita perkuat bersama, dan salah satunya itu lewat pahlawan. Sejarah itu kan seperti album, Pak, Bu. Coba lihat album foto, pas kan? Foto siapa yang pertama kali kita mau lihat? Kita kan? Ada nggak saya di situ? Kalau nggak ada, nggak lengkap nih foto album, kan begitu. Banyak kalau Indonesia nggak ada, atau kurang lah, lebih banyak di tempat lain. Kami menyumbang apa buat Indonesia? Padahal kita udah menyumbang berkali-kali. Mati berkali-kali katanya tadi itu. Gitu kan? Nah, jadi ini semua mengingatkan kita lah ya. Sejarah itu juga akan mengingatkan. Apa yang sudah kita keliru, kita benarkan, kita luruskan. Yang kedua, ini benda-benda bukti, artefak, foto, ilustrasi. Saya kira nanti Ova Hidayat bisa membantu sumber-sumber keluarga yang masih ada di tangan-tangan itu. Sekaligus lah, tadi kalau saya boleh usul, kita merekonstruksi sebuah tulisan yang tidak harus dari andaya terus kita mengacu. Putra-putra daerah bisa menulis sejarahnya sendiri dan perspektifnya juga yang sendiri dengan kacamata kita. Kemudian tradisi lisan, meskipun kurang lebihnya ada kelemahan kekuatan, tradisi lisan masih bisa menggambarkan situasi zaman, nilai-nilai yang berkembang. Dan lokasi itu ya ada di keluarga kesultanan, pribadi, kalangan masyarakat, instansi atau institusi ada di dalam dan luar negeri. Itu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusikan. Saya yakin kita bisa memenuhi syarat yang dimukan oleh Bu Afni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Susanto. Ada banyak hal baru yang disampaikan tadi. Yang pertama, beliau mengajak kita untuk merevisi pemaknaan terhadap perjuangan bangsa ini. Negaranya negara maritim, laut dominan, tapi respek kita terhadap
sejarah itu didominasi oleh sejarah kontinental. Saya terharu sih mendengar ini karena Syarif Hidayatullah juga menggunakan laut untuk melawan Portugis. Kemudian ada 3 nilai yang ditawarkan oleh Prof tadi. Setelah sesi ini kita akan dengar semua orang yang hadir di sini untuk berbicara dari perspektif masing-masing, dan itu akan ditulensi sebagai arsip dari seminar ini disampaikan nanti ke kementerian. Sekedar pengingat sebelum kita ke Bung Irfan, ada beberapa testimoni lewat tulisan-tulisan tentang Babula Letusa. Yang pertama adalah François Valencin. Dia menyebut Sultan ini menguasai 92 pulau bernama di luar pulau-pulau yang tidak bernama, dan wilayah teritorinya bahkan sampai ke Mindanao di Filipina. Ada kampung Ternate di sana. Sering almarhum Sultan Mudafarsa sering melakukan kunjungan-kunjungan muhibah ke kampung itu. Kemudian yang kedua, ada testimoni dari Francis Drake. Francis Drake ini adalah kapten kapal Golden Hind, orang Inggris pertama yang datang ke Ternate, berlabuh di Ternate 5-9 November 1579. Dia menyebut Babula itu adalah Wastlord of 100 Island. Jadi Babula itu adalah penguasa dari 100 pulau. Kita dengar perspektif yang lebih lokal dari Bung Irfan Ahmad, peneliti lokal di sini yang banyak sekali menulis sejarah-sejarah lokal, dan setelah itu kita akan dengar perspektif bersama dari Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Bung Irfan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin Pak Rektor, Pak Prof, Pak Sultan, Eva, untuk sebetulnya ini kita berbagi. Mohon koreksi sebentar kalau misalnya ada pembahasan saya yang keliru. Tapi ini hasil yang saya dapatkan. Saya mohon izin tapi ya banyak-banyak. Saya lihat sedikit ke belakang. Ternate itu dalam konteks Maluku itu telah dikenal lama. Bahkan masa-masa Cina, Arab itu telah susah payah untuk mencari Ternate. Itu kenapa orang Portugis, Spanyol ingin sekali datang di Ternate maupun Maluku, Ternate dan konteks Maluku, untuk mencari salah satu rempah-rempah yaitu cengkeh. Cengkeh sendiri di abad pertengahan itu nilainya sekilo itu setara dengan 7 kilo emas. Kenapa penting dan sangat mahal? Karena cengkeh itu bisa membuat orang yang memakan itu dinilai strata sosialnya itu setara dengan para bangsawan dan raja. Dan itu semua direkam dalam arsip-arsip Portugis dan Spanyol. Belanda belakangan juga merekam tentang betapa penting rempah-rempah yang ada di dunia Maluku. Nah, abad pertengahan, kita masih di abad pertengahan, rempah-rempah itu hanya berada di 4 pulau ini, dan belakangan dikenal sebagai Maluku Kira'a. Valentin menambahkan bahwa selain 4 pulau ini juga terdapat di Jailolo maupun Bacan. Nah, tadi sebetulnya sudah sedikit disinggung oleh Prof terkait dengan bagaimana orang Portugis datang dan melakukan campur tangan persoalan sistem-sistem pemerintahan yang ada di sini sudah disentil sedikit. Saya langsung ke intervensi Portugis. Ada 3 poin penting kenapa Hairun maupun Babula itu melakukan perlawanan. Sebetulnya di masa Sultan Hairun juga perlawanan terhadap orang Portugis itu telah dilakukan. Bahkan Hairun beberapa kali mencoba untuk berdiplomasi dengan gubernur-gubernur Portugis yang saat itu sudah lalai atau keluar dari kesepakatan awal yang dibangun oleh Sultan dengan gubernur Portugis. Nah, 3 hal yang mendasar kenapa Hairun itu marah atau tidak sepakat dengan orang Portugis. Yang pertama, orang Portugis itu ingin sekali mencampuri urusan internal kesultanan. Yang kedua,
Portugis berusaha menguasai perdagangan rempah, cengkeh, dan harga yang sangat murah. Jadi dia ingin monopoli. Yang paling Hairun tidak senang ketika dia monopoli cengkeh di bagian Makian sama memasukkan, mohon maaf, dia memasukkan masyarakat lokal konferensi ke Kristen Katolik dengan cara yang tidak benar, cara yang dipaksakan. Itu membuat Hairun marah. Yang ketiga adanya perbedaan gaya hidup yang bersumber pada agama. Jadi sebetulnya Kristen Katolik awal di sini itu sudah diiakan oleh Kesultanan Ternate bahwa silakan Anda menyebarkan agama di Halmahera bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal agama saat itu. Tapi belakangan dalam catatan harian Antonio Galvao, Prof, Documenta Maloquencia, itu dengan jelas sekali bahwa Portugis lalai dalam persoalan kesepakatan yang dibangun. Nah, kemarahan itu membuat Hairun sebetulnya ada beberapa sumber ya. Terakhir saya temukan itu buku sejarah Katolik di Maluku. Juga saya nggak tahu menggunakan sumber yang mana, tapi di dalam situ saya menemukan bahwa Hairun, orang Portugis marah karena Hairun melakukan pembantaian di sekitaran Halmahera. Ini juga nanti kita diskusikan nanti. Karena itu bukunya sudah beredar dan saya sempat komplain, menulis di Maluku Post dan beberapa blog saya isi tentang kekeliruan penafsiran sumber. Yang jelas beberapa kali Hairun membangun diplomasi, bahkan sampai bersumpah atas nama Al-Quran dan Kitab Suci, tapi lagi-lagi orang Portugis lalai dan melanggar kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Nah, Valentin dia sempat merekam, meskipun dia merekam atau menyalin kembali laporan-laporan orang Portugis, tapi dia sempat merekam, mensketsa ulang bagaimana proses pembunuhan Sultan Hairun. Ini data valid terkait sketsa ini, meskipun Valentin masih mengutip, tapi saya kira data ini penting untuk kita miliki ke depan. Nah, saya sampai semalam itu sempat membaca beberapa sejarawan lokal di sini, terutama Pak Adnan Amal. Banyak sekali sebetulnya kita memiliki pengetahuan awal terkait dengan Babula sebetulnya. Ibu Irsa almarhumah dan almarhum Sultan Ternate juga sedikit menulis persoalan. Yang jelas ada tokoh-tokoh atau sejarawan lokal kita juga pernah menulis tentang Babula, dan saya coba melihat ini. Bahkan kenapa saya menulis agak berbeda-beda, karena ternyata dalam sumber-sumber kolonial penyebutan Babula itu sangat berbeda-beda. Jadi kalau kita browsing dengan ejaan kita Babula, belakangan saya lihat Babula tidak double A, jadi Babula biasa, lain tidak double L. Nah, setiap arsip sebetulnya memiliki kata kuncinya tersendiri. Di sini ada berapa versi sekali. Nah, Kolanu Babula ini, Babula Hafizahullah ini sebetulnya dikutip oleh Valentin dalam naskah Portugis. Nah, sebentar ada naskahnya. Yang kedua, ini juga masih Valentin mengutip ini dengan ejaan yang berbeda, dan dia langsung menerjemahkan Babula itu gerbang Tuhan. Tapi saya menafsirkan gerbang itu ketika saat itu orang bergabung dengan Babula untuk bersama-sama menentang Portugis, maka pintu surga dijamin pada saat itu. Dan itu dalam kronik Ternate, saya menemukan itu dalam kronik Ternate bahwa Hairun, Babula sempat menjalankan konsep jihad tapi penuh toleransi. Jadi jihad bukan berarti orang serangi, kita dapat bantai, tidak, tapi dia lebih pada persoalan si pelaku, pembunuh ayahnya, sasarannya si pelaku. Makanya tadi Pak Prof sempat bilang beberapa sampai di Filipina, ada Pak Moderator sempat sampaikan bahwa kampung Ternate ada di Filipina, itu berkaitan dengan Babula sebetulnya. Kampung yang berada di sini Mestizos itu juga berkaitan dengan Babula. Jadi Babula sebetulnya tidak semerta-merta membunuh atau
perilaku kasar terhadap orang-orang Sarani saat itu, karena saat itu juga terdapat Sarani-Sarani lokal yang mendiami Benteng Kastela saat ini. Nah, belakangan saya semalam tuh masih dapat ini Prof, satu karya penting yang saat ini tersimpan di perpustakaan Madrid, di bagian Madrid. Nah, ini karya Manuel dos Santos, Historia Sebastika, dan ini dikutip oleh Tele dalam naskah-naskah Belanda. Itu dia menjelaskan tentang bagaimana sosok Babula. Semalam saya membaca itu dan ternyata, mohon maaf, Pak Adnan mengutip itu tentang biografi Babula, dan itu sangat rinci. Siapa istri-istri Babula, itu sangat rinci sekali, detail sekali. Nah, sayangnya saya sempat akses dokumen itu dalam bentuk online, tapi ketika kita akses dalam bentuk online itu terbatas, kita tidak bisa, terkecuali kita sudah belanja menggunakan kartu visa dan kita bisa akses secara utuh. Nah, saya semalam hanya dapat 2 lembar yang saya butuhkan. Nah, yang paling terbaru naskah-naskah lokal di sini itu direkam oleh Naida, salah satu tuli lamu ya, Pak Anto kalau tidak salah, tuli lamu Kesultanan ya, Jugugu ya, Jugugu Kesultanan Ternate, yang waktu itu tingkat kecerdasannya luar biasa. Saya kadang melihat setelah baca-baca karya Naida, saya kadang berpikir tingkat sastrawan tertinggi masyarakat Ternate jatuh pada Naida. Naida betul-betul narasi persoalan marga-marga Ternate, persoalan cerita rakyat Ternate, persoalan Babula, persoalan Hairu, itu sangat detail dan menggunakan bahasa Ternate. Bahkan ketertarikan orang Belanda untuk kepentingan ekonomi dalam hal blasting, mereka membuat konsep yang membuat masyarakat pribumi, maaf, itu menjadi takut dengan konsep mitos 7 putri. Itu dibentuk oleh Van de Kraap. Dan naskahnya masih bisa kita akses. Nah, kita ke spirit. Saya melihat bahwa sebetulnya banyak poin yang ada di makalah. Di sini kita masukkan 3 poin. Di saat Sultan Babula disahkan menjadi sultan, dia menggerakkan pasukan sampai ke Ambon dan Hitu, bahkan ada bagian-bagian sampai ke Teluk Tumini. Nah, saya sejauh ini tidak menemukan ketika Babula mengirimkan pasukan dengan kekuatan penuh, tapi itu terjadi pembunuhan. Saya tidak menemukan persoalan kontak fisik atau pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Babula. Kalaupun ada di Hitu sempat terjadi kontak fisik dan Kapita Kalipingko meninggal, itu terjadi karena orang-orang Portugis menyerang duluan. Ketika mereka masih ada di laut, orang-orang Portugis menyerang duluan dan Kalipingko korban di situ. Setelah mendengar kabar, Babula memutuskan satu armada yang dipimpin oleh Robohongi untuk menyerang Hitu Selatan dan Seram. Dalam waktu 2 hari, Seram dan Teluk Tumini itu berhasil dikuasai oleh pasukan Babula yang dikirim. Nah, saya mencantumkan di sini Babula pandai berdiplomasi. Babula itu mencoba meniru kakeknya. Saya menemukan ini di disertasinya Pak Anto, nanti bisa cek kembali di disertasinya Van Frasen. Karena setahu ini Pak Anto juga sempat mengoleksi disertasinya Van Frasen yang begitu mahal, 1 juta ya, kalau tidak salah Pak Anto. Sampai di Jakarta tuh beli di Legend sampai Jakarta 1 juta kalau tidak salah. Itu disertasinya Van Frasen. Dan di masa Jenderal Abidin Shah, persekutuan Aceh, Demak dan Ternate itu dibangun oleh Jenderal Abidin Shah. Dan ini putus ketika setelah Jenderal Abidin Shah berganti sultan, Hairun juga naik menjadi sultan, tidak dijalankan persoalan persekutuan 3 kerajaan besar, kerajaan Islam. Dan di masa Babula menghidupkan itu kembali. Makanya belakangan gelar Babula itu, kalau saya keliru ya, nanti dikoreksi, ada datunya.
Datu Sah. Silakan koreksi naskah-naskah lokal tidak menyebutkan, bahkan di masa Portugis tidak menyebutkan persoalan Babula Datu Sah atau Babula Datu. Mereka hanya menyebut Babula. Datu Sah, saya curiga ya, tapi itu nanti didukung dengan data-data ya, karena baru satu sumber yang menjelaskan tentang Babula menjalankan menghidupkan lagi persekutuan Aceh, Demak dan Ternate. Dan ini sangat berhasil. Bagaimana di wilayah-wilayah yang awalnya diduduk oleh Portugis dan Spanyol itu berhasil dibendung lewat kekuatan besar 3 kerajaan ini. Saya tidak baca satu persatu ya, karena sudah ada makalah di tangan teman-teman semua, Bapak Ibu. Nah, semalam sampai jam 3 subuh saya lihat diskusi itu seru sekali di media sosial persoalan Babula. Bahkan ada satu komentar yang menarik bahwa Babula sebetulnya bukan orang Ternate, tapi berasal dari Demak katanya, dari Demak. Dan saya kembali membuka lagi beberapa sumber, dan terakhir di Naida menjelaskan bahwa nama Babula memang pernah ada di sini di Ternate di masa Jainil Abidin Shah. Ada nama Babula di masa Jainil. Beliau itu, kalau saya tidak salah korek nama ya, yang cikal bakal menjadi Imam Jawa di Ternate. Kita masih punya struktur kesultanan itu, kita punya Imam Jawa. Nah, Imam Jawa itu dibawa oleh Jainal Abidin waktu itu, dan dia memiliki nama yang mirip sekali dengan Babula yang kita kenal ini. Nah, sikap toleransi penting lagi ini kalau tadi Prof menambahkan dia pembelah HAM, saya punya sikap toleransi. Kenapa? Karena selama pengepungan 5 tahun di Benteng Castella, Benteng Gamlamo atau San Paulo, itu tidak ada terjadi peperangan. Babula terus berdiplomasi agar si pembunuh ayahnya itu dikembalikan ke Ternate dan mendapat sanksi yang setimpal di Ternate melalui kesepakatan atau aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintahan tradisional Kesultanan Ternate saat itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam karyanya Hana dan Des Alwi, pada saat itu ada cerita serius tapi agak lucu, nanti dikoreksi lagi tuh buku itu. Pada saat pengepungan, orang Portugis itu masih bisa akses keluar karena punya pacar di pemukiman yang berada di sekitaran benteng, dan itu diizinkan. Dia tidak pernah melarang atau membantai atau memberi hukuman terhadap wanita Ternate ini, tapi dia membiarkan untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan aturan-aturan yang diberlakukan pada saat itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa orang-orang Kristen lokal saat itu, setelah Babula memberikan ultimatum harus menyerah 1x24 jam, belakangan disebut 1x24 jam ya. Dulu dalam naskah tidak disebutkan 1x24 jam sebetulnya, 1 hari. Nah, orang-orang ini itu bebas keluar tanpa disakiti oleh Sultan maupun pasukan Ternate, dan itu naskahnya direkam sekali, atau cerita itu direkam sangat jelas di beberapa sumber. Yang tertua sekali itu Valentin waktu itu Valentin juga merekam melalui naskah-naskah saat itu, bahwa tidak jadi pembantaian atau kekerasan yang terjadi pada saat itu setelah orang Portugis menyerang. Orang-orang Kristen pribumi saat itu, karena Babula takut dengan terjadinya gejolak pada saat itu di Ternate, dia mengamankan waktu itu mereka di Tidore. Bayangkan, dia punya strategi yang luar biasa sekali. Dia mengamankan mereka yang berada di Tidore sampai suasana sudah reda. Dia ambil kembali dan membentuk kampung Mestijos. Sebagian orang-orang lokal yang tidak mau menetap itu pergi ke Filipina dan membentuk kampung Ternate. Naskahnya banyak kalau kampung Ternate di Filipina, itu berkaitan sekali dengan prosesi
menyerahnya orang Portugis di Tamlamo. Nah, tadi beberapa nama yang saya kutip itu sebetulnya ada dalam surat. Setelah orang Portugis menyerah, ada dua surat yang sangat penting itu dikonsep oleh Babula saat itu. Babula itu pandai berdiplomasi dan dia pandai dalam mengonsep surat sebetulnya. Saya menemukan stempel kerajaan dan di sini tertulis Sultan Malukas karena sinnya di belakang Sultan Malukas. Dia menggunakan gelar Kolano Babula Hafizahullah. Arti koreksi ini orang yang pandai bahasa Arab Latin di sini. Nah, yang ini saya belum terbaca karena saya punya kepentingan untuk tanda tangan sultan dan stempel. Saya punya kecurigaan ini perangkat-perangkat kesultanan atau petinggi-petinggi kesultanan yang membuat tanda tangan ini yang di sekitaran Babula. Tapi ini jelas sekali ada stempel Kesultanan Ternate, Maluku Bolang Ternate kalau dibaca. Belakangan saya lihat ada tuh di bendera-bendera kerajaan stempel awal ini sama persis. Nah, Babula selain konsep surat menggunakan bahasa Portugis dan Melayu yang ejanya Ternate, dia juga membuat satu surat lagi. Jadi ada 3 surat Babula. Babula punya 3 surat yang dikirim ke Malaka, dan saya punya kecurigaan besar surat-surat itu bisa lolos sampai ke Goa India. Kenapa? Karena surat ini terdokumentasi dengan rapi di Portugis. Kalaupun surat itu tidak sampai di Malaka, maka kemungkinan besar surat-surat Sultan Babula itu tidak terdokumentasi dan tidak ada dalam arsip Portugis. Tapi sekarang masih bisa kita akses. Ya, silakan besok-besok yang mudah-mudahan bisa ke Porto atau Belanda untuk berburu sumber. Nah, Babula dia membangun kekuatan dan berdiplomasi hampir 100 pulau. 100 pulau sebetulnya tepat, tapi ada berapa 30 pulau yang 18 pulau yang tidak ada penghuni, 70 sekian yang ada penghuni dan mereka tetap patuh terhadap Babula. Ini direkam lagi oleh Valentin. Valentin menjelaskan tentang kampung-kampung atau negeri-negeri atau pulau-pulau yang masuk dalam zona pendukung Babula untuk menentang Portugis pada saat itu. Ada 3 lembar kalau tidak salah dalam naskah Valentin. Nah, Valentin juga merekam tentang sosok Babula. Bahkan dia menulis pakai bahasa Arab, Babula dalam bahasa Arab. Ada beberapa halaman yang mengulas tentang Babula masa remaja. Babula sebetulnya telah melakukan dia jago atau petarung yang ulung di laut. Babula di masa Hairum dia dipercayakan menjadi kapitan laut sebetulnya. Beberapa wilayah di Halmahera ini dikuasai oleh Babula melalui diplomasi dan lain sebagainya. Nah, ini bahasa Ternate saya agak susah membacanya, tapi yang jelas saya tangkap di dalam sini Kolano Babula. Ini Kolano Babula. Hairun apa ini? Hairun Jamil. Ingova Kolano Bab. Iya, yang jelas bahwa Babula anak Hairun. Di dalam sini kalau mau di Indonesia kan atau konversi ke Melayu, Babula anak Hairun. Dan ini masih direkam menggunakan bahasa Ternate. Makanya saya bilang Naida itu salah satu sastrawan yang hebat pada masa itu karena dia berhasil merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Ternate dan kronik-kronik Ternate pada saat itu. Nah, ini semalam saya masih sempat berburu persoalan sketsa wajah Babula. Ini kebanyakan sketsa-sketsa, bahkan orang Belanda, sejarawan Belanda sekalipun itu mengutip atau mensketsa kembali oleh milik juru tulisnya Francis Drake, karena yang berhasil membuat gambaran profil tentang ciri-ciri maupun bagaimana sosok Babula saat itu sangat detail sekali digambarkan
naskah atau perjalanan harian, perjalanan Drake, Hansen Drake, dan dia sempat melukis ini. Ini Babula menghadap ke samping. Nah, sebagian besar menyampaikan bahwa ini bukan Babula, tapi Sangaji Moti. Tapi saya sampai semalam mengoreksi, Francis Drake punya tekanan keras dalam gambar ini bahwa Babula ketika naik di kapal mengantarkan kami, dia menggunakan jubah putih, pakaian putih dengan kain yang halus, dan kecurigaan Drake waktu itu kain itu sangat mahal dan didapatkan dari saudagar-saudagar Cina waktu itu. Nah, sebetulnya ada beberapa gambar yang sempat digambar oleh Drake. Ini sebetulnya kalau kita zoom, ini dia menceritakan tentang bagaimana masyarakat adat waktu itu melayani Babula ketika Babula mau sholat ke Sigilamo. Kita punya Sigilamo dulu, ada juga di dalam benteng Gamlamo. Gamlamo itu pertama kali dinamakan oleh Babula. San Paulo dulu dinamakan, Portugis ketika Babula menguasai benteng, dia menamakan Gamlamo, kampung yang besar. Dia juga sempat mendirikan sebuah masjid, Sigilamo namanya. Nah, ini prosesi dia ke masjid. Nah, di halaman lain juga Babula, ini sebetulnya gambar pertama yang di samping ini. Babula memberikan contoh bahwa bagaimana orang Eropa masuk ke Ternate. Dia mewajibkan mereka harus membuka topi dan melepaskan sepatu. Itu aturan yang diterapkan di Ternate pada saat Babula menjadi sultan. Jadi dia minta izin untuk membuka topi para bangsawan Inggris ini dan meminta untuk membuka sepatu. Narasinya ini sangat jelas di dalam sini. Sudah mau selesai, tinggal 2 slide. Nah, yang terakhir sekali lagi ada jamuan makan dan semalam saya coba zoom ini. Kita kalau punya kartu Visa, kita bisa dapat ini yang ori sebetulnya. Harganya cukup mahal. Dia dibanderol berapa euro ya, tapi saya kira ke depan bisa kita miliki. Nah, saya coba zoom ini karena saya tidak punya kartu Visa ya. Saya biasa pakai program untuk dapat mengakses itu. Tapi yang jelas di bawah sini pejabat-pejabat dan marga siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu dinarasikan di dalam beberapa paragraf ini, siapa-siapa saja. Dan kipas angin sultan ini, kipas-kipas ini dibuat dari mana, didapatkan dari mana, itu dinarasikan dalam sini. Berapa banyak Sultan Babula menggunakan cincin dan permatanya dari mana, itu dinarasikan dalam sini. Ada beberapa halaman yang saya sempat koleksi. Nah, terakhir ini sebetulnya saran saya, kalau kita mau serius ya, ini kalau semangat ini putus, saya tidak bayangkan lagi itu akan muncul lagi. Karena seingat saya, setelah hari jadi Kota Ternate itu ditetapkan, saya baca buku itu 2003 ya, kumpulan tulisan hari jadi Kota Ternate itu ditetapkan bahwa apabila kota telah terbentuk Kota Ternate, maka pengamanan situs Sampalo sebagai kota tua, dan poin yang kedua menetapkan Babula sebagai pahlawan nasional. Pemerintah saat ini masih lalai. Sampalo sebagai kota tua, kita lihat sendiri. Ya, kita bicara persoalan Ternate sebagai kota tua, tapi kita sampai di Sampalo banyak spok. Spok itu bahasa lokal di sini setan. Spok. Iya. Banyak spok mencekam di bawah di Sampalo. Iya, misteri. Pohon-pohon itu sumber di pemukiman lama, sangat ngeri di bawah di Castella. Nah, saya membayangkan ketika Ternate sudah sekian tahun merayakan ulang tahun, tapi Pak Anto, kita di sini tidak punya narasi sejarah kota yang utuh. Jadi setiap tahun kita orang bilang ramean saja, pentas-pentas. Saya tidak menemukan kita anak-anak muda ini mengkritisi bagaimana perkembangan kota Ternate. Sekarang sudah abad 21. Bagaimana abad-abad yang lalu kita mau munculkan itu untuk anak cucu kita? Kita terlalu lama bernostalgia dan
hal-hal yang menjadi mewah itu menjadi pajangan dalam kamar. Kita bangga dengan Nuku, kita bangga dengan Babula, tapi bukti-bukti bahwa kejayaan kita masa lalu kita abaikan. Bukan saja Ternate, kampung tua di Mareko juga tumbuhan-tumbuhan liar itu tumbuh subur sekali. Nah, cara saya yang pertama meneliti dan mengkaji sumber yang terdapat di berbagai perpustakaan. Jujur saja sangat sedikit perpustakaan, saya tidak tahu perpustakaan daerah sini ya, tapi 2 tahun terakhir saya masuk tidak sama sekali untuk mengoleksi naskah-naskah sejarah yang berkaitan dengan kota Ternate. Kalaupun ada mungkin saya salah lihat mungkin itu atau tidak mendapati itu. Yang kedua, karena kebanyakan ini di Jakarta, Ambon bayangkan Ambon itu kalau kita masuk di Rompius, kita bingung mau ambil apa. Banyak sekali naskah-naskah mereka dan itu bersinggungan langsung dengan Ternate. Yang kedua, mengkaji keabsahan dokumen sumber. Ini nanti tim bisa bergerak kalau sudah terbentuk, karena ini penting, poin 2 penting ini karena kalau kita masuk di Andri sampai kita menghadap ke depan sampai kita banting setir ke kiri dan ke kanan, itu sumber Ternate atau Maluku banyak sekali. Dan kita tidak mampu dalam 1 bulan atau 2 bulan saja kita tidak mampu selesaikan tuh arsip-arsip. Banyak sekali tuh arsip-arsip. Dan aneh, kota Ternate yang dijuluki sebagai kota sejarah tidak berupaya keras untuk mengembalikan itu. Mudah-mudahan ke depannya, insya Allah kalau ada wali kota yang terbaru. Yang berikut, menyusun naskah akademik sebagai syarat untuk pengusulan pahlawan nasional. Ini penting sekali, naskah akademik ini itu sangat penting. Lolos dan tidaknya ini juga naskah akademik ini sangat mendukung. Nah, yang keempat, poinnya di sini sebetulnya. Poinnya di sini penyusunan naskah akademik dengan melibatkan pakar-pakar sejarah nasional, lokal, budayawan, pihak-pihak keluarga, dan komunitas-komunitas yang ada di Ternate. Melengkapi administrasi usulan calon pahlawan seperti yang disampaikan tadi. Begitu juga dengan poin kelima. Poin kelima ini sebetulnya sangat penting juga untuk mendukung poin-poin yang lain. Saya kira sekian dan terima kasih. Saya mohon masukan dari teman-teman. Terima kasih.